Pemirsa, jumlah startup atau perusahaan rintisan saat ini memang semakin bertambah. Lantas, bagaimanakah kondisi startup tanah air di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Iya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, ini dia lagi-lagi masih bicara mengenai pandemi, kemudian bisnis ataupun usaha yang justru diuntungkan ya dengan adanya pandemi seperti saat ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih, seperti apa sih kondisi ataupun update terbaru mengenai industri startup di Indonesia? Oke, Pras, kalau kita bicara terkait startup atau perusahaan rintisan, ternyata jumlahnya hingga April 2021 ini telah mencapai lebih dari 2.000 perusahaan. Atau lebih tepatnya ini sekitar 2.229 startup yang ada di Indonesia. Dan memang kalau kita cermati lebih jauh lagi, keberadaan startup ini sebenarnya sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat di era digital. Nah, contoh startup di tanah air sendiri ya adalah Tokopedia, Traveloka, OVO, kemudian JDID, Shopee, Ruang Guru, Happy Fresh, dan masih banyak lagi. Bahkan mungkin Pras sendiri juga pernah menggunakan startup yang sudah saya sebutkan tadi nih, Pras. Betul, Mangi. Dan memang ini bisa memberikan manfaat yang ya tentu diuntungkan lah ya dengan kondisi pandemi di saat kita tidak bisa bepergian, kita bisa memanfaatkan startup juga, apalagi adanya perusahaan-perusahaan e-commerce baru, Mangi. Iya, betul, Pras. Dan memang kalau kembali lagi ya dengan pertanyaan Pras di awal tadi, gimana sih kondisi startup di tengah pandemi COVID-19? Jadi sebenarnya begini, Pras, tidak semua startup ini terdampak pandemi COVID-19. Beberapa startup yang bergerak di bidang seperti kuliner, kemudian kesehatan dan juga edukasi ini justru tumbuh positif, Pras, di tengah pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain ada juga nih startup yang ternyata tidak dapat bertahan dan tidak dapat bersaing di tengah pandemi COVID-19 karena ternyata menurut data dari Kata Data hingga 2021 ini hanya sekitar 48,9% startup yang bisa bertahan di tahun 2021. Dan berdasarkan data dari Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia atau Amvesindo, hingga semester 1 2021 ini ada sekitar 10 sampai dengan 15% startup yang menutup layanannya karena tidak dapat bersaing ya di tengah pandemi COVID-19. Dan salah satu startup yang memang keberadaannya terancam, Pras, akibat adanya pandemi COVID-19 antara lain startup yang bergerak di bidang travel dan juga bergerak di bidang akomodasi. Tapi untuk startup yang bergerak di bidang travel dan juga akomodasi yang telah dinyatakan masuk ya dalam kelompok unicorn atau dekakorn, ini keberadaannya masih bisa dipertahankan. Nah, jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Pras, untuk Pras dan juga pemirsa terkait dengan kondisi startup di tanah air di tengah pandemi COVID-19, Pras. Ya, bicara mengenai perusahaan-perusahaan rintisan atau startup yang tadi Mangi sempat katakan, masih ada yang justru meraih keuntungan ataupun bisa mendapatkan penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Nah, mengapa bisa terjadi saat ini begitu, Mangi? Oke, Pras, tadi saya menyebutkan beberapa contoh startup yang bergerak di bidang kuliner atau bisa kita katakan sebagai food tech begitu ya, kemudian di bidang edukasi atau edutech dan juga kesehatan atau health tech. Nah, kita coba bahas satu persatu nih, Pras. Kita mulai dari startup yang bergerak di bidang kuliner. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 4 yang secara tidak langsung ini melarang atau membatasi masyarakat untuk makan di restoran atau makan di tempat, ini ternyata secara tidak langsung juga mendorong pertumbuhan dari startup kuliner yang ada di tanah air. Kemudian hingga saat ini pemerintah juga belum mengizinkan masyarakat untuk melakukan belajar atau kegiatan belajar mengajar ini masih harus dilakukan secara online. Dan ternyata hal tersebut juga mendorong pertumbuhan dari startup-startup yang bergerak di bidang edukasi. Kemudian untuk startup di bidang kesehatan ya, beberapa waktu lalu saya juga sudah sempat menyampaikan saat ini tidak hanya kebutuhan pokok saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi alat-alat kesehatan, layanan kesehatan, obat-obatan, multivitamin juga menjadi satu hal yang banyak dicari oleh masyarakat dan secara tidak langsung hal tersebut juga mendorong pertumbuhan dari startup yang bergerak di bidang kesehatan untuk tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Bahkan Pras, beberapa startup yang bergerak di bidang yang sudah saya sebutkan tadi ya, kuliner,
kemudian kesehatan, dan juga edukasi ini justru mendapatkan pendanaan yang cukup besar di tengah pandemi COVID-19, Pras. Dari sepanjang 2020 hingga di tahun ini, Pras. Wow, kalau bicara mengenai pendanaan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan rintisan ini, mungkin ada juga nih data yang bisa Mangi sampaikan. Ini perusahaan-perusahaan startup mana saja yang sudah mendapatkan dana segar nih untuk menjalankan bisnis mereka? Oke, Pras, untuk daftar startup yang mendapatkan pendanaan di sepanjang pandemi COVID-19 ini, yang pertama ini ada startup yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Daily Box, yang ternyata mendapatkan pendanaan seri A senilai 1,5 juta dolar Amerika. Bahkan hingga Maret 2021 lalu, omset dari Daily Box ini juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Bahkan pertumbuhannya ini mencapai 700%, Pras. Kemudian untuk Hungry juga masih bergerak di bidang kuliner ya, startup yang bergerak di bidang kuliner. Ini mendapatkan pendanaan seri A senilai 13 juta dolar Amerika. Kemudian untuk Yummy Kitchen ya, startup yang bergerak di bidang kuliner dengan mengusung tema Cloud Kitchen juga mendapatkan pendanaan seri B senilai 12 juta dolar Amerika. Kemudian kita geser ke sedikit ya, ke startup yang bergerak di bidang edukasi yaitu Ruang Guru yang juga mendapatkan pendanaan senilai 55 juta dolar Amerika. Dan hingga saat ini pengguna dari Ruang Guru sendiri ini sudah mencapai lebih dari 22 juta pengguna. Kemudian ada Happy Fresh ya, startup yang memberikan layanan jual online untuk bahan-bahan pokok ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging segar, dan lain-lain. Ini juga mendapatkan pendanaan, Pras, di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai mencapai 64 juta dolar Amerika. Kemudian ada juga yang menarik nih, startup sampingan yang ternyata mendapatkan pendanaan seri A senilai 5 juta dolar Amerika. Nah, startup sampingan ini, Pras, bisa kita katakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara si pencari kerja dengan perusahaan yang mencari karyawan baru. Bahkan startup sampingan ini juga menyediakan layanan bagi siapapun yang ingin mencoba untuk bekerja sebagai freelancer atau pekerja paruh waktu, Pras. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencoba begitu ya, ingin mencari kerja atau ingin bekerja sebagai pekerja freelancer atau paruh waktu atau pekerja kantoran ya yang Monday to Friday 9 to 5, ini juga bisa cari di sampingan begitu, Pras. Baik. Dan sebenarnya ketika kita melihat fenomena pendanaan startup yang saat ini jumlahnya semakin banyak, ini juga bisa menjadi satu dampak positif bagi perekonomian nasional. Setuju. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini dampak positif apa sih yang akan dirasakan oleh ekonomi Indonesia dari fenomena pendanaan startup yang semakin banyak jumlahnya di tengah pandemi COVID-19, Pras? Ya, Mangi, kalau bicara mengenai sumber dana ataupun pendanaan yang diberikan dari perusahaan-perusahaan rintisan ini, tadi disebutkan jumlahnya sebenarnya luar biasa besar begitu, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk ekspansi bisnis ataupun meningkatkan dari sisi likuiditas perusahaan-perusahaan rintisan tersebut. Karena banyak sekali manfaat dari sumber pendanaan yang mereka peroleh. Yang pasti mereka akan lebih leluasa lagi mengembangkan bisnis mereka melalui industri digital. Tadi di situ kita bisa tahu adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang bertambah dari industri ataupun perusahaan-perusahaan startup ini, tentu kita membantu juga nih upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Paling tidak ini bisa membantu lagi dengan adanya pandemi COVID-19, ada lagi beberapa karyawan yang mungkin harus dirumahkan, harus mungkin juga mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka bisa beralih pekerjaan, misalnya masuk pada perusahaan-perusahaan startup tadi, Mangi. Dan ini juga kalau ada beberapa data yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan angka pengangguran, ini menarik. Per Februari 2021 tercatat sekitar 8,75 juta orang yang harus mengalami, dalam artian ini tidak mendapatkan pekerjaan begitu ya, menganggur karena terdampak pandemi COVID-19. Dan jumlah ini, Mangi dan juga pemirsa IDX sebenarnya bertambah kalau kita berkaca dibandingkan dengan tahun 2020 lalu di bulan yang sama, yakni Februari, sebesar 6,93 juta orang. Jadi memang pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa sekali ya, dalam artian dari sisi tekanan ekonomi terhadap masyarakat khususnya menengah ke bawah yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Misalnya tadi sempat Mangi katakan ada startup Hungry ya, yang juga ini juga dikabarkan ingin melakukan ekspansi bisnis dengan membuka 120 gerai di tahun 2021. Tentu dengan adanya penambahan gerai-gerai baru, adanya yang diuntungkan adalah penerimaan lagi
lapangan pekerjaan baru begitu bagi masyarakat. Tentu ini juga akan membantu lagi mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Ada juga Happy Press. Ini juga startup yang melakukan ataupun penjualan kebutuhan pokok dalam bentuk sayuran, buah, daging, dan lain-lain. Juga ini semakin ekspansif ya dengan memberikan dampak positif tentunya kepada startup lainnya seperti ride hailing, kemudian logistik seperti Gojek dan Grab. Tentu ini ada semacam simbiosis mutualisme begitu dari perusahaan-perusahaan startup dengan satu sisi sektor yang membutuhkan startup lainnya, misalnya untuk dari sisi pengantaran ataupun logistiknya, Mangi. Iya, dan sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh lagi dari fenomena pendanaan startup yang semakin banyak jumlahnya ini, Pras ya, tidak hanya startup saja yang diuntungkan, tapi juga ekonomi Indonesia dan juga masyarakat bisa diuntungkan. Tapi ketika masyarakat ingin diuntungkan dengan adanya pendanaan startup ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masyarakatnya harus melek digital terlebih dahulu. Betul. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan, dan ketimpangan digital di tanah air juga harus berkurang, Pras. Jadi 3 hal tersebut ya, ketimpangan digital, literasi digital, dan juga melek digital ini harus diatasi agar semuanya ini berkesinambungan, Pras. Ketika ada pendanaan yang dilakukan oleh para investor kepada startup, ini baru akan memberikan dampak yang positif terhadap negara dan juga kepada masyarakat apabila 3 hal tadi ini sudah bisa diatasi, Pras. Nah, bicara mengenai ketimpangan, tadi menarik juga nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud juga dengan adanya ketimpangan digital? Kemudian seberapa jauh gapnya begitu ya, Mangi? Ini saya penasaran juga nih. Mungkin bisa diceritakan. Oke, terkait dengan ketimpangan digital, ini sebenarnya kaitannya erat dengan yang namanya literasi digital. Nah, ketimpangan digital ini saya berikan contoh seperti ini, Pras. Jadi ada 2 kelompok masyarakat ya. Yang pertama ini masyarakat berasal dari kelompok menengah bawah, dan yang satu lagi berasal dari kelompok menengah atas. Nah, untuk masyarakat kelas menengah atas ini pastinya akan lebih mudah dalam mengakses internet. Karena kemampuan orang tersebut ya untuk membeli device atau gawai digital atau gadget, kemudian membeli pulsa, paket internet ini tentunya lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan masyarakat kelas menengah bawah. Dan pastinya untuk masyarakat kelas menengah bawah sendiri juga lebih memprioritaskan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dibandingkan membeli gadget ataupun gawai digital atau device ya untuk mengakses internet. Dan beberapa waktu lalu saya juga sempat menyampaikan terkait dengan Gini ratio atau ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2021 Gini ratio di Indonesia ini mencapai 0,385 poin. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Maret 2020 ya, Pras ya, Gini ratio di Indonesia ini sekitar 0,381 poin. Jadi memang ada peningkatan sedikit begitu ya ketimpangan pengeluaran masyarakat di Indonesia. Nah, dari ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia ini atau Gini ratio ya, ini juga berhubungan dengan ketimpangan digital tadi. Contohnya seperti yang masyarakat kelas menengah atas dengan masyarakat kelas menengah bawah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019, untuk masyarakat di perkotaan ini pengakses internetnya atau pengguna internetnya sudah lebih dari 50%. Sedangkan untuk masyarakat di pedesaan jumlah pengguna internetnya hanya 30%, Pras. Dan tentunya salah satu alasan kenapa sih masyarakat di pedesaan ini yang mengakses internetnya kok masih dikit banget gitu ya. Ternyata memang akses internet di pedesaan ini juga belum merata, Pras. Jadi literasi digital yang masih rendah juga ini menyebabkan nih terjadinya ketimpangan digital yang semakin tinggi, Pras. Literasi digital yang rendah terutama di masyarakat pedesaan, kemudian ketimpangan pengeluaran pendapatan, pengeluaran masyarakat di Indonesia atau Gini ratio tadi, dan juga akses internet yang belum merata, ini secara tidak langsung menyebabkan semakin tingginya atau semakin banyak terjadi ketimpangan digital di Indonesia. Tapi satu hal yang perlu dicermati nih, Pras. Ini saya mau cerita sedikit, boleh ya, Pras ya? Ya, silakan, Mangi. Oke, Pras. Jadi tadi saya sempat menyebutkan bahwa pengguna internet ya di Indonesia, terutama di perkotaan ini sudah lebih dari 50%. Artinya sudah lebih dari 50%, tapi belum mencapai 100%. Nah, saya ada teman, Pras, tinggal di Jakarta. Suatu saat dia cerita sama saya, dia lagi berusaha untuk jualan makanan, tapi di satu sisi makanan dia ini nggak laku, Pras. Saya berikan saran, coba jualnya secara online aja, jadi bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Ternyata dia menjawab dengan jawaban,
saya nggak ngerti jualan online caranya gimana. Oke. Saya nggak ngerti caranya gabung sama GrabFood gimana. Saya nggak ngerti caranya gabung sama Shopee Food gimana. Nah, ini contoh literasi digital di perkotaan ya. Untuk masyarakat perkotaan masih rendah juga loh, Pras. Betul. Sedangkan dia ini tinggal di Jakarta loh, Pras. Kota Iya. besar, bahkan ibu kota Indonesia. Yes. Jadi bisa kita simpulkan ya, literasi digital ya dan ketimpangan digital ini juga masih terjadi Yeah. dan masih belum merata di Indonesia, Pras. Nah, dari kasus-kasus yang seperti ini yang sudah saya ceritakan dan saya sebutkan, menurut Pras, sejauh ini apa sih, Pras, solusinya dari pemerintah, Pras? Ya, bicara mengenai ketimpangan digital, sebenarnya kita tahu literasi sudah dilakukan dengan sangat masif juga nih oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang bagaimana upaya mereka mengembangkan industri digital di Indonesia. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita secara mandiri sebenarnya, Mangi ya, mencari tahu lebih jauh lagi sebenarnya bagaimana sih misalnya tadi kalau misalnya teman Mangi tidak tahu cara, misalnya ikut GrabFood ataupun Gojek misalnya, itu mereka bisa mencari informasinya kan melalui internet, bisa begitu dengan sangat mudah begitu. Tadi selain literasi juga yang memang harus lebih dikuatkan lagi, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Seberapa eager nih, seberapa besar keinginan kita, Mangi, untuk mencari tahu bagaimana kita mengembangkan misalnya usaha kita, lini bisnis kita ke depan dengan melalui ataupun menggunakan layanan digital tadi. Platform-platform digital yang sedang berkembang saat ini memang perlu dipelajari lebih jauh karena akan berbeda dengan cara-cara konvensional ataupun tradisional lainnya begitu, Mangi, yang secara offline. Tapi ini tentu perlu juga waktu, kemudian tadi literasi juga tetap harus dilakukan dengan masif dan kitanya pun harus mau belajar juga ya, Mangi ya. Betul, Pras. Dan bicara mengenai ketimpangan digital tadi, memang kalau dilihat dari sisi pemerintah tadi untuk mengatasi Gini rasio supaya ini juga bisa lebih meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan masyarakat, ya pemerintah juga memang harus tetap fokus nih untuk meningkatkan lagi aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana meningkatkan aktivitas ataupun usaha-usaha baru dari masyarakat yang mungkin kita tahu kelas UMKM yang juga menjadi fokus dari pemerintah, kemudian digital yang sekarang mencoba disinergikan kepada layanan digital dari UMKM tadi. Tentu ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, tapi juga didukung dengan tadi literasi digital yang baik, kemudian keinginan masyarakatnya untuk mempelajari industri ataupun bagaimana mereka menjual produk-produk mereka di platform-platform digital, tentu juga harus menjadi modal utama, Mangi. Tapi kalau kita bicara di sisi lain, pemerintah juga harus mempercepat atau memperluas lagi adalah infrastruktur digital kaitannya dengan internet, terutama di daerah-daerah 3T tadi yang terdepan, terluar, tertinggal. Tentu ini menjadi fokus dari pemerintah. Jadi merata Sabang sampai Merauke jaringan layanan internet sudah tersedia, karena ini yang masih menjadi kendala utama apabila pemerintah ingin memperluas lagi ya manfaat dari digitalisasi di Indonesia. Kemudian bagaimana tadi mengedukasi teknologi digital, ini kaitannya dengan literasi tadi juga ini harus dilakukan oleh pemerintah karena memang sekarang sedang adanya pandemi, jadi tidak bisa secara offline, jadi online pun juga gencar dilakukan oleh pemerintah, baik melalui pemberitaan-pemberitaan di media sosial, media online. Tentu ini tadi lagi-lagi kembali ke kitanya juga, Mangi. Kalau kita mau belajar, kita mencari tahu banyak di handphone kita, di gadget kita, banyak sekali informasi yang bisa diserap di sana, Mangi. Kemudian kalau bicara mengenai hal lain ya tadi tentunya pembangunan sarana prasarana penunjangnya, entah itu infrastruktur secara fisik maupun pasokan-pasokan listrik untuk menunjang infrastruktur jaringan internet juga harus difokuskan oleh pemerintah, Mangi. Ya, dan tentunya, Pras, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, sebenarnya ini tidak hanya harus pemerintah yang berusaha begitu, tapi kita pun sebenarnya juga harus terus berusaha untuk melek digital, istilahnya seperti itu ya, Pras ya, karena ketika semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek digital, ini juga semakin besar kemungkinan masyarakat tersebut atau orang tersebut ya bisa bangkit dari keterpurukan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Kemudian jika kita balik lagi ke pembahasan awal tadi, Pras ya, soal pendanaan startup. Nah, kalau semakin banyak juga masyarakat Indonesia yang melek digital, literasi digitalnya juga sudah semakin tinggi. Ketika ada pendanaan startup seperti ini, contohnya startup kuliner tadi ada Hungry dan juga Yummy Kitchen ya, di mana Yummy Kitchen ini merupakan startup kuliner yang mengusung tema Cloud Kitchen. Nah, ketika Yummy Kitchen ini contohnya yang melakukan ekspansi besar-besaran setelah mendapatkan pendanaan,
Artinya semakin besar pula kesempatan atau peluang bagi pelaku usaha kuliner, terutama UMKM, untuk bergabung ya, dan juga menjangkau pasar yang lebih luas lagi, Pras. Apalagi beberapa waktu lalu saya juga sempat menyampaikan bahwa saat ini UMKM banyak, Pras, yang berasal dari masyarakat yang terkena PHK ataupun dirumahkan. Jadi memang kesempatan dan peluangnya juga masih ada nih, Pras, asalkan dari kitanya juga tetap mau optimis dan berusaha. Nah, kemudian tadi saya juga sempat bercerita soal startup sampingan yang saya katakan sebagai jembatan antara si pencari kerja dengan perusahaan yang mencari karyawan. Nah, kalau banyak masyarakat yang melek digital ya, mengerti bagaimana caranya mengoperasikan teknologi begitu ya, kita bisa nih mencari informasi dari startup sampingan tadi. Ada kerjaan di mana ya, mungkin di weekend atau mungkin di hari-hari biasa begitu ya, untuk mengisi kekosongan hari-hari kita atau mendapatkan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya hubungannya melek digital tadi dengan pendanaan startup ini, apabila memang kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan juga bisa mendapatkan efek yang baik begitu, Pras, dari pendanaan startup, menguntungkan startup tersebut terhadap ekonomi dan juga terhadap masyarakat Indonesia sendiri, Pras. Yes, Mangi, bagaimana memang semua berpulang pada diri kita sendiri dari sisi optimisme, kemudian mau bangkit lagi nih dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas banyak sekali informasi yang sudah disampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik.